Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang kaidah-kaidah usuliyah dan fiqhiyah, tentang pengertian dan perbedaannya. Yang pertama, pengertian kaidah. Kata qawaid merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk indrawi maupun maknawi. Kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk indrawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata kaidah yang berarti dasar dalam bentuk maknawi dapat diamati dalam ungkapan qawaid al-din yang berarti dasar atau asas agama. Selanjutnya, pengertian usuliyah yang akan dijelaskan oleh Dea. Di sini saya menjelaskan pengertian usuliyah. Usuliyah adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode, dan teori yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Intinya, usuliyah mengajarkan kita bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis dengan tepat. Kedua, mengambil hukum dari berbagai dalil yang ada dan menyelesaikan perbedaan pendapat dalam memahami suatu hukum. Kemudian dilanjut oleh saudara Awal untuk menjelaskan pengertian fikih. Baik, selanjutnya pengertian fikih. Menurut bahasa, qawaid adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang artinya asas atau dasar. Lalu fikih itu berasal dari kata fikih yang ditambahkan dengan ya nisbah sebagai penjenisan atau penyandaran suatu kata. Sebagian ulama itu berpendapat bahwa kata fikih berarti paham mendalam. Nah, untuk sampai pada paham mendalam itu harus dengan menggunakan pikiran yang sungguh-sungguh. Kedua arti fikih ini itu dipakai para ulama. Nah, masing-masing itu mempunyai alasan yang kuat. Dengan demikian, kaidah fikih itu menurut etimologi diartikan sebagai aturan yang sudah pasti atau patokan. Dan hal ini berbeda dengan kaidah usuliyah. Oke, selanjutnya ada perbedaan usuliyah dan fiqhiyah. Yang pertama, usuliyah itu dasar-dasar hukum. Fokusnya mempelajari tentang dasar-dasar, metode, dan juga teori yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Terus tujuan usuliyah itu menyediakan kerangka kerja atau metodologi untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama. Yang kedua ada fiqhiyah. Fiqhiyah adalah penerapan hukum. Fokusnya mempelajari hukum-hukum Islam yang bersifat praktis dan konkret dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, sekian dari materi kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, tiga orang penanya, silakan. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu usuliyah dan qawaid ya. Nah, saya mau bertanya nih, apa sih fokus utama dari ilmu usuliyah dan ilmu fiqhiyah itu? Pertama dari, oke boleh diulang saudari. Jadi nah, fokus ilmu fikih usul dari fokus utama dari ilmu usuliyah dan ilmu fikih itu apa Kak? Pertama dari apa Pak? Oke, jadi ini mengulang ya. Jadi pertanyaannya, apa fokus utama dari usuliyah dan fiqhiyah gitu. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Jelaskannya menurut bahasa teman-teman masing-masing ya, jangan
Redmi 10. jalan susah sih tidak usah itu mah gimana kalian fokusnya kemana gitu. Terima kasih Uma. Sekarang selanjutnya Syafri. Iya. Baru yang pertama. Ini kan yang di poin yang perbedaan usuliyah dan fikih. Yang poin pertama itu kan ada di situ sumber-sumber hukum kan, sumber-sumber hukum usuliyah kan. Nah, sedangkan sumber itu kan sebenarnya kan sumber hukum usuliyah yang disepakati kan ada 4, Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Tapi kenapa dari hanya mencantumkan Al-Quran dan hadis saja di situ? Terima kasih. Kenapa yang dicantumkan hanya ada hadis, Kan ada gitu dari kias sama ijma dan qiyas? apa sih tadi? Oke, terima kasih saudara Syauki. Sekarang satu orang penanya lagi. Emang itu bercanda kan gimana? Ini di makanan beda ya? Makan ada nggak sih? Beda. Jadi ya udah. Oma, satukan dulu ya. Teman-teman isi Kenapa dulu beda atau usuliyah sama diskusi ijma? dulu sebentar. Kenapa ijma sama qiyas beda? Ini tidak kalau emang ada apa gitu? Perbedaan usuliyah dan fikih dari Oma dalam apa? Dalam ijma dan qiyas. Ya. Kelompok satu ada lagi nih. Kelompok 7 berarti. Iya nanti kedua. Ini baru orang dua atau ada lagi? Ya udah dua kok. Udah. Kenapa perbedaannya? Teman-teman sebelumnya ini satu orang penanya lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Dilanjut aja ya. Baik, Pak. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Fadila. Uma. Kan tadi pertanyaannya apa sih yang dari fokus utama dari usuliyah dan fikih? Fokus utamanya itu kayak kita itu mempelajari dasar-dasar sumber hukum ini, sumber hukum Islam, dan juga dari fikihnya itu kita kayak penerapan kayak ibaratnya Kayak misalkan kalau kamu mau sholat nih, kalau sebelum kamu sholatnya kamu harus tahu ilmunya dulu, harus tahu dasar-dasarnya dulu. Kamu sholat tuh harus apa dulu, rukun-rukunnya sholat tuh apa dulu, itu kan termasuk kayak Ke usuliyah. usuliyah. Jadi dasar-dasarnya sebelum kamu melaksanakan sholat kamu harus tahu dulu dasarnya itu. Nah baru kalau fikih itu kayak penerapan ketika kamu sholat, karena kamu udah tahu dasar-dasarnya apa, jadi diterapkan pada Ke sholat itu. fikihnya, ya. Ya, jadi bagian fikih itu Uma gimana? Apakah puas atau tidak? Kalau usul fikihnya apa sih? Usuliyah dan fikih. Usuliyahnya Tadi kan udah dijelaskan ya sama Dea. Contohnya itu misal nih Uma mau sholat, sebelum sholat kan kita tuh harus tahu dulu ilmunya, dasar-dasarnya sholat itu apa, rukun sholatnya apa gitu. Nah itu yang kayak rukun sholat, yang membatalkan sholat itu kan termasuknya dasar-dasar sebelum Kita melaksanakan sholat itu. Nah kalau yang pikirannya itu penerapan ketika kamu sholatnya, kita kan udah tahu nih dasar-dasarnya apa, rukun sholat itu gimana. Nah itu diterapkan ketika sholat, itu yang termasuk dari fikih itu gimana? Terima kasih kembali. Dua. Oke. Dan
pertanyaan kedua, kan tadi pertanyaannya kenapa perbedaan usuliyah dan fikih ini tidak mencantumkan ijma dan juga qiyas ya. Jadi gini, Syarki, di makalah dan juga PPT itu kan kita menjelaskan perbedaan antara usuliyah dan fikih itu secara keseluruhan, bukan hanya secara Al-Quran dan hadis saja. Bukan, jadi kita tidak memberikan Sumber-sumber utama. jadi kita tuh tidak mencantumkan perbedaan setiap sumber hukum utamanya gitu, karena yang di makalah yang kita kerjain kemarin bareng-bareng itu perbedaan secara keseluruhan tuh ya, iya. Bagaimana Syauki? Oke, udah. Cukup. Oke, baik, terima kasih. Ya, izin menjawab dari pertanyaan dari saudari Lilis Kasiri. Udah. Dari kisah. Cek. Nah, jadi metode yang digunakan yang pertama itu ada usuliyah. Metodenya aja kan yang dari tanyain ya. Yang pertama ada metode teks, kedua metode rasional, ketiga metode konsensus, keempat langsung aja tiga aja lah. Yang kedua yang fikih pertama itu ada metode deduktif, yang kedua metode komparatif, ketiga metode historis. Itu buat metodenya Lilis. Kalau pengen nanya metode historis itu apa, silahkan coba. Diulang soalnya patah-patah suaranya. Oke, boleh. Yang pertama dari metode usuliyah itu ada metode Tetap aja, patah-patah aja. tuh. Menjawab pertanyaan dari Lilis. Yang pertama ada lagi? Ada suaranya enggak guys? Woi, halo. Halo. Kita ini nggak ada kuotanya kayak Mak. Coba sih. Lihat aja. Bentar ya, teman-teman. Saking gue sumpah berasa kan. Itu lagi jadi masuk gimmick ya. Kenapa sih pas baru mau masuk? Ya. Mager mana? Berarti. Usuliyah. Yang pertama itu ada metode teks. Yang kedua ada metode rasional. Yang ketiga ada metode konsensus. Yang buat fikihnya ada 3 metode juga, Lilis. Masih dulu ya. Udah. Sih. Coba barangkali kudu Wira yang ngomong. Biar segarap nih. Halo. Gak ada. Ini Oh, bentar, kayaknya ini masuk wifi orang. Bentar lah. Gak mau sama suara Isun nih mau kan. Iya, apa sih? Orang Oke, kamu nggak ada matanya kan mukanya. Bukan ada, Isun cuma gara-gara di wilayah kampus itu nggak ada. Susah. Misalnya halo. Halo, teman-teman ada suaranya nggak? Halo. Jih, terus pakai HP siapa? Ada nih. Nih. Sok lagi, ya, bikin baca. Ini nanti mati lagi di suara itu. Masuk ya, ada suaranya. Lilis, ada nggak suaranya Lilis? Di HP sebelahnya nggak ada suaranya soalnya. Halo. Ada. Oke. Yang usuliyah, yang pertama itu ada metode teks, Lilis. Yang kedua metode rasional, yang ketiga ada metode konsensus. Baru yang ketiga itu ada metode deduktif, metode komparatif, sama metode historis.
Pengen ditanyain nggak dari metode-metode itu seperti apa penjelasannya? Tidak kan? Terima kasih. Nah, perbedaan utama dari metode-metode di atas, yang pertama, usuliyah itu lebih berfokus pada metode bagaimana hukum Islam diturunkan dari sumber-sumbernya. Kedua itu fikih, lebih fokus pada hasil akhir dari penerapan metode-metode usuliyah, yaitu hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi dijabarin dari jawabannya dari pertanyaannya si Uma tuh, yang fokus utama tuh seperti itu. Cukup nggak, Lilis? Dan ininya endat-endat jaringannya. Nah, oke, terima kasih saudara Lilis. Tapi bisa diukur nggak? Ini kan metodenya banyak ya. Ya. Metodenya. Bisa, Lilis. Yang usuliyah nih ya. Nih seorang ulama usul fikih mau menganalisis hadis nih tentang puasa untuk menentukan syarat-syarat sah puasa berdasarkan kaidah-kaidah usuliyah itu. Yang kedua itu fikih. Terus tuh kan tadi landasan yang pertama yang usuliyah ya. Nah, fikihnya seorang ulama fikih menggunakan hasil analisis yang tadi yang di usuliyah tuh buat nentuin hukum puasa bagi orang sakit, musafir atau wanita haid. Bagaimana? Jadi metode-metode di atas tuh di atas mana? Saling melengkapi. Tidak berdiri sendiri. Gitu. Cukup? Ya suaranya kayak mana tadi kalau ngomongin. Halo, nggak ada ya? Lah, terus. Oh, alhamdulillah ternyata ada suaranya. Ya, tadi. Lanjut ke kelompok kedua. Baik, untuk kelompok selanjutnya tadi kan sudah ada yang bertanya ya. Monggo silakan untuk kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan fikih usul fikih dengan materi judul sumber hukum Islam yang diperselisihkan, istihsan dan marsalah. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu Bapak Sofi serta teman-teman KPI 1A yang berbahagia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan secara langsung. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya Aleda Mayanti dan teman-teman saya. Saya Hayalutfia Tunisa. Saya Rafli Akbar Bimantara. Oke teman-teman, mohon izin untuk kami mempresentasikan pengertian. Pengertian ihtisan menurut bahasa itu menganggap baik dari ahli usul fikih. Yang dimaksud adalah ihtisan berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali, yaitu qiyas yang jelas, dan qiyas yang khafi, yang umum ataupun yang samar-samar. Satu, ihtisan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yang menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya secara langsung adalah ketika wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran berdasarkan ihtisan dan haram menurut qiyas. Menurut qiyas, wanita haid itu dikiaskan kepada junub dengan melihat dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang yang junub haram membaca Al-Quran, maka orang yang haid juga haram membaca Al-Quran. Yang kedua, menguatkan qiyas khafi dan qiyas jali. Contohnya wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan ihtisan seperti yang tadi. Yang kedua, ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan yang juz'iyah yang khusus. Nah, contohnya ketika seorang pasien itu perempuan yang akan melahirkan dan dokternya itu laki-laki, maka diperbolehkan karena itu daruratun tubiul mahdurat, di mana kedaruratan itu diperbolehkan karena dari qiyas tersendiri maupun ihtisan itu tidak disepakati oleh 4 mazhab, tetapi ketika mengikuti fleksibilitas keadaan maka diperbolehkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di poin selanjutnya ada syarat-syarat ihtisan. Ihtisan adalah salah satu metode penetapan hukum
yang digunakan oleh para ulama fikih, khususnya dalam mazhab Hanafi. Istisna berarti menganggap baik sesuatu dalam konteks hukum dan digunakan untuk mengesampingkan hukum qiyas demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Beberapa syarat untuk menerapkan istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontradiksi antara qiyas dengan maslahat. Yang kedua, ada dasar hukum yang kuat. Yang ketiga, dilakukan oleh mujtahid. Yang keempat, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang terakhir, mencari kemaslahatan atau kebaikan umum. Lalu pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Lalu poin selanjutnya dibacakan oleh Haya. Ya, selanjutnya ada syarat-syarat maslahah mursalah. Para ulama ini sangat hati-hati dalam menggunakan konsep maslahah mursalah ini karena kemaslahatannya tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya. Mereka juga memberikan beberapa syarat agar maslahah mursalah ini bisa digunakan sebagai dasar hukum. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, masalahnya harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan dugaan atau perkiraan. Lalu yang kedua, kemaslahatannya itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Yang ketiga, hukum yang ditetapkannya berdasarkan maslahah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis maslahahnya. Maslahah dibagi menjadi 3 berdasarkan penerimaan dalam ajaran agama. Yang pertama ada maslahah mu'tabarah atau kemaslahatan yang diakui. Nah, maslahah ini tuh adalah kemaslahatan yang secara eksplisit diakui dalam syariat. Contohnya, larangan riba. Karena syariat mengakui bahwa riba membawa dampak buruk, maka diharamkan gitu. Lalu yang kedua, maslahah mulghah atau kemaslahatan yang ditolak. Maslahah ini adalah kemaslahatan yang tidak diakui oleh syariat, meskipun secara logika ini dianggap baik. Contohnya itu riba. Riba ini bisa membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun di dalam Islam tetap menolaknya karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Lalu yang ketiga ada maslahah mursalah atau kemaslahatan yang tidak diakui secara eksplisit, namun diterima. Contohnya itu ada aturan lalu lintas yang dibuat untuk menjaga keselamatan jiwa, walaupun gak ada ayat atau hadis yang mengatur secara langsung. Aturan ini tetap diterima karena sejalan dengan prinsip menjaga keselamatan manusia. Udah. Baik teman-teman, kami akan membuka sesi tanya. Satu sesi yang kami buka untuk 3 orang penanya. Bangga yang ingin bertanya. Oke, ada Lilis, ada Valdin, ada Syauki. Baik, pertanyaan dari Lilis, apa perbedaan antara ihtisan dan qiyas dalam konteks usul fikih? Dari Valdin, apa yang menjadi kriteria suatu dalil menjadi lebih kuat dalam ihtisan? Apakah hanya dalam kemaslahatan atau kriteria yang lain yang perlu dipenuhi? Pertanyaan ketiga dari Syauki, ihtisan dan marsalah kan tidak disepakati oleh 4 mazhab. Kenapa tetap diberikan sumber hukum? Tetap menjadi sumber hukum. Baik teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusi ya. Baik teman-teman, kali ini kita membuka sesi jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Lilis yang akan dijawab oleh saudara Rafli, dan pertanyaan dari Valid akan dijawab oleh saudari Haya, dan pertanyaan Syauki akan dijawab oleh saya. Maka Rafli, Saya akan menjawab pertanyaannya Lilis yang soalnya adalah
antara qiyas dan istisyan. Yang pertama, qiyas. Qiyas adalah metode analogi yang menetapkan hukum berdasarkan persamaan ilat, yang artinya alasan atau sebab hukum antara suatu kasus yang belum ada hukumnya dengan kasus yang sudah memiliki hukum yang jelas. Dalam qiyas, jika suatu kasus baru memiliki ilat yang sama dengan kasus yang sudah ada ketentuannya dalam syariat, maka kasus baru tersebut diberi hukum yang sama. Lalu pada istisyan. Istisyan adalah metode ijtihad yang memberi pengecualian terhadap qiyas dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau keadilan dalam kasus tertentu. Dengan kata lain, istisyan lebih cenderung memilih solusi yang lebih tepat atau lebih ringan demi kemaslahatan. Cukup. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Valdin. Apa yang menjadi kriteria suatu dalil menjadi lebih kuat dalam ihtisan? Apakah hanya dalam kemaslahatan atau ada kriteria lain yang perlu dipenuhi? Jawabannya ada. Selain dalam kemaslahatan tadi juga perlu adanya dalil-dalil yang lebih kuat secara agama, lalu berguna di situasi yang darurat itu. Jadi dalam ihtisan ini kekuatan dalil tidak hanya bergantung pada aspek manfaat saja, tetapi pada keadilan, kemudahan, situasi darurat, kebiasaan yang diterima, serta adanya dalil yang kuat itu tadi. Terus semua kriteria ini tuh bertujuan supaya hukum yang diambil tetap sesuai dengan tujuan utama syariat. Baik, pertanyaan ketiga dari Syauki. Ihtisan dan marsalah kan tidak disepakati oleh empat mazhab, tapi kenapa masih tetap dijadikan sumber hukum Islam? Pertama, memang benar tidak disepakati oleh empat mazhab karena banyaknya perbedaan pandangan ulama, tetapi untuk penerapannya itu masih tetap mengikuti fleksibilitas yang ada dalam suatu keadaan. Namun meskipun tidak sepenuhnya disepakati, keduanya tetap dianggap sebagai sumber hukum dalam suatu permasalahan usul fikih maupun fikih. Pertama, alasannya itu kebutuhan terhadap solusi yang fleksibel. Jadi dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang ibu yang melahirkan dan dokternya itu adalah dokter laki-laki, maka diperbolehkan solusi yang fleksibel, ad-daruratu tubi'ul mahdurat. Yang kedua, tercakup dalam tujuan syariat. Jadi dilakukannya tersebut itu sesuai dengan syariat, bukan karena alasan yang lain. Yang ketiga, dipakai oleh sebagai mazhab dengan kriteria ketat. Jadi ketika permasalahan tersebut tidak ada jawabannya, maka memang betul tidak disepakati oleh mazhab, tetapi kita menggunakan adat istiadat di suatu tempat tersebut. Yang keempat, memenuhi tuntutan perubahan zaman dan keberlanjutan hukum. Jadi harus ada sesuatu yang kita lakukan itu berlandasan perubahan dan keberlanjutan hukum. Yang kelima, keseimbangan antara tekstualitas dan kemaslahatan. Jadi kesimpulannya adalah ihtisan dan maslahah mursalah diberikan tempat sebagai metode hukum meskipun penggunaannya tidak disepakati oleh seluruh mazhab. Metode masalah mursalah itu dipakai untuk memperkaya ijtihad dan membantu ulama menemukan solusi yang adil dan maslahat, serta memastikan hukum Islam tetap aplikatif sepanjang masa. Baik teman-teman, itu adalah sesi tanya jawab yang sudah kami laksanakan dari kelompok 7. Untuk selanjutnya adalah arahan atau pemaparan lebih lanjut dari Bapak dosen pengampu Pak Sofi. Untuk itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan fikih usul fikih dengan materi judul sumber hukum Islam yang diperselisihkan, istihsan dan marsalah. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu Bapak Sofi serta teman-teman KPI 1A yang berbahagia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan secara langsung. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya Aleda Mayanti dan teman-teman saya. Saya Hayya Lutfiatunisa. Saya Rafli Akbar Bimantara.
Oke teman-teman, mohon izin untuk kami mempresentasikan pengertian. Pengertian ihtisan menurut bahasa itu menganggap baik dari ahli usul fikih. Yang dimaksud adalah ihtisan berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali, yaitu qiyas yang jelas, dan qiyas yang khafi, yang umum ataupun yang samar-samar. Satu, ihtisan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yang menguatkan qiyas khafi atas qiyas jali. Contohnya secara langsung adalah ketika wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran berdasarkan ihtisan dan haram menurut qiyas. Menurut qiyas, wanita haid itu dikiaskan kepada junub dengan melihat dengan ilat sama-sama tidak suci. Orang yang junub haram membaca Al-Quran, maka orang yang haid juga haram membaca Al-Quran. Yang kedua, menguatkan qiyas khafi dan qiyas jali. Contohnya wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran berdasarkan ihtisan seperti yang tadi. Yang kedua, ketentuan hukum kuli atau umum kepada ketentuan yang juz'iyah yang khusus. Nah, contohnya ketika seorang pasien itu perempuan yang akan melahirkan dan dokternya itu laki-laki, maka diperbolehkan karena itu daruratun tubiul mahdurat, di mana kedaruratan itu diperbolehkan karena dari qiyas tersendiri maupun ihtisan itu tidak disepakati oleh 4 mazhab, tetapi ketika mengikuti fleksibilitas keadaan maka diperbolehkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di poin selanjutnya ada syarat-syarat ihtisan. Ihtisan adalah salah satu metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama fikih, khususnya dalam mazhab Hanafi. Ihtisan berarti menganggap baik sesuatu dalam konteks hukum dan digunakan untuk mengesampingkan hukum qiyas demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Beberapa syarat untuk menerapkan ihtisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontradiksi antara qiyas dengan maslahat. Yang kedua, ada dasar hukum yang kuat. Yang ketiga, dilakukan oleh mujtahid. Yang keempat, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang terakhir, mencari kemaslahatan atau kebaikan umum. Lalu pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Lalu poin selanjutnya dibacakan oleh Haya. Selanjutnya ada syarat-syarat maslahah mursalah. Para ulama ini sangat hati-hati dalam menggunakan konsep maslahah mursalah ini karena kemaslahatannya tidak disebutkan langsung dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukumnya. Mereka juga memberikan beberapa syarat agar maslahah mursalah ini bisa digunakan sebagai dasar hukum. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama, masalahnya harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan dugaan atau perkiraan. Lalu yang kedua, kemaslahatannya tuh bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Yang ketiga, hukum yang ditetapkannya berdasarkan maslahah mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran Islam. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis maslahahnya. Maslahah dibagi menjadi 3 berdasarkan penerimaan dalam ajaran agama. Yang pertama ada maslahah mu'tabarah atau kemaslahatan yang diakui. Nah, maslahah ini tuh adalah kemaslahatan yang secara eksplisit diakui dalam syariat. Contohnya, larangan riba. Karena syariat mengakui bahwa riba membawa dampak buruk, maka diharamkan gitu. Lalu yang kedua, maslahah mulghah atau kemaslahatan yang ditolak. Maslahah ini adalah kemaslahatan yang tidak diakui oleh syariat, meskipun secara logika ini dianggap baik. Contohnya itu riba. Riba ini bisa membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun di dalam Islam tetap menolaknya karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Lalu yang ketiga ada maslahah mursalah atau kemaslahatan yang tidak diakui secara eksplisit, namun diterima.
Contohnya itu ada aturan lalu lintas yang dibuat untuk menjaga keselamatan jiwa. Walaupun gak ada ayat atau hadis yang mengatur secara langsung, aturan ini tetap diterima karena sejalan dengan prinsip menjaga keselamatan manusia. Udah. Baik teman-teman, kami akan membuka sesi tanya. Satu sesi yang kami buka untuk 3 orang penanya. Bangga yang ingin bertanya. Oke, ada Lilis, ada Valdin, ada Syauki. Baik, pertanyaan dari Lilis, apa perbedaan antara ihtisan dan qiyas dalam konteks usul fikih? Dari Valdin, apa yang menjadi kriteria suatu dalil menjadi lebih kuat dalam ihtisan? Apakah hanya dalam kemaslahatan atau kriteria yang lain yang perlu dipenuhi? Pertanyaan ketiga dari Syauki, ihtisan dan maksalah kan tidak disepakati oleh 4 mazhab. Kenapa tetap diberikan sumber hukum? Tetap menjadi sumber hukum. Baik teman-teman, izinkan kami untuk berdiskusi ya. Jawabannya udah siap. Tapi itu yang Lilis masih Valdin. Udah nemu jawabannya. Baik teman-teman, kali ini kita membuka sesi jawab. Untuk pertanyaan pertama dari Lilis yang akan dijawab oleh saudara Rafli, dan pertanyaan dari Valid akan dijawab oleh saudari Haya, dan pertanyaan Syauki akan dijawab oleh saya. Maka Rafli, Saya akan menjawab pertanyaannya Lilis yang soalnya adalah perbedaan antara qiyas dan ihtisan. Yang pertama, qiyas. Qiyas adalah metode analogi yang menetapkan hukum berdasarkan persamaan ilat, yang artinya alasan atau sebab hukum antara suatu kasus yang belum ada hukumnya dengan kasus yang sudah memiliki hukum yang jelas. Dalam qiyas, jika suatu kasus baru memiliki ilat yang sama dengan kasus yang sudah ada ketentuannya dalam syariat, maka kasus baru tersebut diberi hukum yang sama. Lalu pada ihtisan. Ihtisan adalah metode ijtihad yang memberi pengecualian terhadap qiyas dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau keadilan dalam kasus tertentu. Dengan kata lain, ihtisan lebih cenderung memilih solusi yang lebih tepat atau lebih ringan demi kemaslahatan. Cukup. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Valdin. Apa yang menjadi kriteria suatu dalil menjadi lebih kuat dalam ihtisan? Apakah hanya dalam kemaslahatan atau ada kriteria lain yang perlu dipenuhi? Jawabannya ada. Selain dalam kemaslahatan tadi juga perlu adanya dalil-dalil yang lebih kuat secara agama, lalu berguna di situasi yang darurat itu. Jadi dalam ihtisan ini kekuatan dalil tidak hanya bergantung pada aspek manfaat saja, tetapi pada keadilan, kemudahan, situasi darurat, kebiasaan yang diterima, serta adanya dalil yang kuat itu tadi. Terus semua kriteria ini tuh bertujuan supaya hukum yang diambil tetap sesuai dengan tujuan utama syariat. baik, pertanyaan ketiga dari Syauki, ihtisan dan maksalah kan tidak disepakati oleh 4 mazhab. Tapi kenapa masih tetap dijadikan sumber hukum Islam? Pertama, memang benar tidak disepakati oleh 4 mazhab karena banyaknya perbedaan pandangan ulama, tetapi untuk penerapannya itu masih tetap mengikuti fleksibilitas yang ada dalam suatu keadaan. Namun meskipun tidak sepenuhnya disepakati, keduanya tetap dianggap sebagai sumber hukum dalam suatu permasalahan usul fikih maupun fikih. Pertama, alasannya itu kebutuhan terhadap solusi yang fleksibel. Jadi dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang ibu yang melahirkan dan dokternya itu adalah dokter laki-laki, maka diperbolehkan solusi yang fleksibel, ad-daruratu tubi'ul mahdurat. Yang kedua,
tercakup dalam tujuan syariat. Jadi dilakukannya tersebut itu sesuai dengan syariat, bukan karena alasan yang lain. Yang ketiga, dipakai oleh sebagai mazhab dengan kriteria ketat. Jadi ketika permasalahan tersebut tidak ada jawabannya, maka memang betul tidak disepakati oleh mazhab, tetapi kita menggunakan adat istiadat di suatu tempat tersebut. Yang keempat, memenuhi tuntutan perubahan zaman dan keberlanjutan hukum. Jadi harus ada sesuatu yang kita lakukan itu berlandasan perubahan dan keberlanjutan hukum. Yang kelima, keseimbangan antara tekstualitas dan kemaslahatan. Jadi kesimpulannya adalah itisan dan maslahah mursalah diberikan tempat sebagai metode hukum meskipun penggunaannya tidak disepakati oleh seluruh mazhab. Metode masalah mursalah itu dipakai untuk memperkaya ijtihad dan membantu ulama menemukan solusi yang adil dan maslahat, serta memastikan hukum Islam tetap aplikatif sepanjang masa. Baik teman-teman, itu adalah sesi tanya jawab yang sudah kami laksanakan dari kelompok 7. Untuk selanjutnya adalah arahan atau pemaparan lebih lanjut dari Bapak dosen pengampu Pak Sofi. Untuk itu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.